Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya, Dea Riana, dari jurusan Bimbingan dan Konseling Islam UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai apa itu penguatan kapasitas dan pengembangan potensi. Mungkin teman-teman sudah tidak asing lagi ya mendengar apa itu potensi, kemampuan dalam pengembangan diri. Dan perlu kita sadari teman-teman bahwasanya manusia merupakan makhluk yang telah Allah ciptakan dengan bentuk yang sebaik-baiknya dan akan terus mengalami perubahan baik secara fisik, mental maupun kemampuan. Dan sebagai bentuk rasa syukur, tentunya kita perlu untuk senantiasa menjaga serta meningkatkan segala kemampuan kita ke arah yang lebih baik, agar kita bisa terus bertumbuh dan bermanfaat bagi lingkungan di mana kita berada. Dan apa sih yang dimaksud dengan penguatan kapasitas? Nah, yang dimaksud dengan penguatan kapasitas ini adalah suatu proses peningkatan kemampuan individu, kelompok, organisasi, atau kelembagaan untuk memahami dan melaksanakan pembangunan dalam arti luas secara berkelanjutan. Nah, adapun peningkatan kapasitas ini pada individu lebih condong pada usaha untuk meningkatkan kemampuan individu-individu tersebut agar mereka mampu memanfaatkan semua potensi dan kemampuan yang ada pada dirinya untuk dapat dimanfaatkan demi kemajuan masyarakat di sekitarnya. Upaya-upaya ini dilakukan meliputi usaha-usaha pembelajaran, baik dalam ranah pengetahuan, sikap, atau penyadaran kritis dan keterampilannya. Jadi seseorang yang memiliki kesadaran kapasitas ini, ini akan mengantarkannya pada rasa belum memiliki apa-apa. Artinya dia belum puas mengenai kemampuan yang dia miliki. Merasa belum cukup dengan yang ada, dan hal ini akan membuat dia terus berusaha dan terus mencari ide-ide dan strategi bagaimana caranya untuk mencapai cita-cita dan harapan dirinya dan organisasi. Di samping itu, selain ditujukan terhadap individu, peningkatan kapasitas juga berlaku terhadap kehidupan di masyarakat secara luas, di mana dilihat pada inti dari pengembangan masyarakat itu sendiri, yaitu merupakan suatu proses peningkatan kesadaran. Salah satu aspek dari peningkatan kesadaran adalah terbukanya peluang-peluang untuk tindakan menuju perubahan. Peningkatan kesadaran ini dapat dicapai melalui beberapa strategi, diantaranya yaitu dapat dicapai melalui kebijakan dan perencanaan, aksi sosial dan politik, dan melalui pendidikan dan penyadaran. Lalu, apa yang dimaksud dengan pengembangan potensi? Nah, pengembangan potensi adalah, jadi sebelumnya yang dimaksud dengan potensi yaitu sebuah kemampuan dasar yang dimiliki oleh seseorang dan sangat mungkin untuk dikembangkan menjadi lebih baik. Dapat dikatakan juga bahwa potensi ini juga merupakan sesuatu kemampuan yang mungkin saja belum sepenuhnya terlihat atau dikembangkan dengan maksimal oleh seseorang. Dengan begitu, perlu kiranya kita berusaha untuk mengembangkan potensi yang ada di dalam diri kita agar dapat berkompetensi dan memiliki kualitas diri yang lebih baik. Lalu, seberapa pentingkah peningkatan kapasitas dan pengembangan potensi itu? Nah, seperti yang telah kita ketahui sebelumnya, bahwa peningkatan kapasitas dan pengembangan potensi merupakan sesuatu yang saling berkaitan satu sama lain. Keduanya sama-sama merupakan usaha pengembangan diri. Dan pengembangan diri merupakan aspek penting dalam hidup manusia, di mana setiap individu berjuang untuk mendapatkannya. Nah, adapun manfaat dari pengembangan kapasitas dan potensi diri dalam hidup kita diantaranya yaitu yang pertama misalnya, yaitu visi pribadi yang lebih jelas. Jadi ketika kita mulai melakukan pengembangan diri, maka kita bisa punya visi hidup di masa depan yang lebih jelas, yaitu memiliki ide atau gagasan yang lebih jelas. Misalnya,
kamu sudah punya rencana untuk 2-3 tahun ke depan, dan kamu sudah tahu bagaimana meraih tujuan tersebut. Nah, manfaat yang kedua yaitu dapat mengasah keahlian. Jadi melalui pengembangan diri, kamu akan belajar dan bertumbuh, di mana ini dapat menjadi kesempatan kamu untuk mengasah keahlian dengan berfokus pada pengembangan kelemahan dalam diri melalui proses belajar. Hak secara formal, yaitu baik secara formal, pengalaman, maupun mengikuti kegiatan mentoring. Manfaat yang ketiga yaitu menjadi ruang untuk bersinar. Artinya, melalui pengembangan diri membuat kamu lebih mengetahui segala talenta yang ada dalam diri, dan talenta ini adalah suatu hal yang kamu kuasai. Kamu nyaman ketika melakukannya, dan ketika ada yang kurang, kamu berusaha untuk melakukannya secara lebih baik. Dan manfaat yang keempat yaitu menjadi kunci kebahagiaan. Nah, tidak heran ya, pengembangan diri ini dapat membantu kamu dalam menentukan arah dan tujuan hidup dengan lebih tertata dan jelas. Kamu akan merasakan kebahagiaan yang berasal dari harapan dan pengalaman yang kamu lalui. Tentunya, kebahagiaan ini tidak hanya dirasakan oleh diri kamu sendiri, melainkan orang lain juga yang ada di sekitar kamu akan merasakannya. Dan manfaat yang kelima yaitu mampu memanfaatkan peluang. Artinya, setelah kamu mengetahui segala potensi dan kapasitas yang kamu miliki, setelah melalui proses pengembangan diri, maka kamu akan senantiasa memanfaatkan peluang yang ada dan tidak akan menyia-nyiakannya. Peluang ini bisa yang berkaitan dengan diri kamu sendiri maupun yang ada di lingkungan sekitar. Lalu, bagaimana sih cara meningkatkan kapasitas dan potensi diri? Nah, hal ini terdapat beberapa strategi atau cara yang dapat kamu lakukan dalam pengembangan diri. Yang pertama yaitu kamu kenali terlebih dahulu tentang diri kamu. Jadi langkah awal ini yaitu mulai kenali diri kamu sendiri. Hal ini terdengar sederhana mungkin ya, tapi dengan mengenal diri sendiri akan membuat kamu lebih yakin terhadap diri kamu sendiri. Hal ini dapat dilakukan dengan kamu mulai menuliskan beberapa hal yang menjadi kelebihan dan kelemahan kamu. Di mana dengan mengenali diri sendiri ini penting agar kamu dapat memiliki penilaian atas apa yang menjadi keterampilan dan kinerja kamu. Selain itu, kamu juga bisa tahu tantangan dan hambatan apa yang sebenarnya kamu hadapi demi menunjang pekerjaanmu. Cara yang kedua yaitu dengan menemukan minat. Cobalah cari tahu minatmu, apakah keterampilan yang kamu miliki saat ini itu dapat menunjang pekerjaanmu atau tidak. Apakah ini adalah hal yang kamu sukai atau tidak. Jadi, minat ini adalah sesuatu yang ketika kamu melakukannya, kamu merasa nyaman, dan hal itu dapat membuat kamu termotivasi dalam melakukan pekerjaan-pekerjaanmu. Lalu cara yang ketiga yaitu ketahui dan hentikan kebiasaan buruk. Nah, kebiasaan buruk ini bisa membawa dampak negatif bagi pekerjaan kita atau aktivitas yang kita lakukan. Oleh karena itu, hal ini harus segera dirubah, dan cobalah dihilangkan secara pelan-pelan dengan melakukan kegiatan yang positif secara konsisten. Lalu cara yang keempat itu dengan terus belajar. Nah, kita bisa terus belajar di mana saja. Dengan terus belajar, kamu akan tahu potensi diri apa aja yang bisa dikembangkan. Kamu dapat meningkatkan skill yang dibutuhkan untuk karir kamu di masa depan. Contohnya, kamu bisa mengikuti kursus atau workshop untuk dapat menunjang potensi dan skill kamu. Dan cara yang kelima yaitu dengan memiliki mentor atau menemukan mentor. Nah, mentor ini adalah orang yang bisa membuat kamu lebih semangat dalam mengembangkan diri. Orang yang bisa menjadi tempat kamu bertanya atau meminta pendapatnya mengenai kemampuan kamu dan bagaimana cara untuk mengembangkannya. Nah, mentor ini seperti
kakak kamu, orang tua kamu bahkan. Jadi ketika kamu bertanya kepada mereka, mereka mampu membuat kamu lebih semangat dan termotivasi untuk melangkah ke depan. Lalu cara yang keenam yaitu cobalah untuk belajar hal baru. Nah, jadi sebagai orang yang ingin terus mengembangkan diri, tentunya ini kita harus terus belajar. Jadi tidak pernah bosan untuk mengupgrade atau meningkatkan kemampuan kamu dengan mempelajari hal-hal yang baru, di mana ini bisa dibutuhkan pada kondisi saat ini. Dan cara yang ketujuh yaitu memiliki jiwa yang tidak takut gagal. Jadi kegagalan adalah bagian dari resiko dalam bertumbuh dan berproses. Lakukanlah motivasi diri dengan mengingat apa tujuan kita yang ingin dicapai di masa depan gitu. Dengan begitu, walaupun kita gagal, kita akan terus termotivasi bahwa ada tujuan yang ingin kita capai di masa depan. Dan cara yang terakhir yaitu dengan membangun visi hidup. Beberapa orang mungkin memiliki tujuan, tetapi tidak ada visi hidup di dalam tujuan hidup itu. Jadi dengan membangun visi sejak awal dapat membantu untuk berkomitmen pada usaha yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan, sehingga seseorang akan memiliki semangat untuk tidak mudah menyerah. Nah, mungkin seperti itulah pembahasan kita mengenai peningkatan kapasitas dan potensi diri. Jadi sebagai orang yang mengharapkan perubahan ke arah yang lebih baik, kita perlu untuk meningkatkan segala kemampuan yang kita miliki agar kita dapat mencapai tujuan dan cita-cita serta dapat bermanfaat bagi banyak orang di masa yang akan datang. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.